untuk bersegera menjadi para tamu Allah. Subhanallah, ibadah itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan untuk beribadah adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kesempatan untuk mampu dan bisa beribadah adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang kita dengarkan, tertunda 2 tahun, kurang lebih demikian, dari keberangkatan sebagian para jamaah yang sudah azam dan sudah bahkan menjalani proses yang semestinya. Tetapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah yang harus kita yakini adalah yang terbaik. Ketika Allah menunda, pasti kita yakin karena Allah itu hakim, Allah maha bijaksana. Maka kita yakin bahwa ketentuan Allah adalah yang paling indah, paling baik. Dan kita yakin insya Allah perjalanan kali ini menjadi perjalanan yang lebih istimewa bagi kita semuanya. Insya Allah perjalanan menjadi tamu Allah yang kita berharap perjalanan kita menjadi sebuah perjalanan yang akan menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Karena tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Keberangkatan kita menjadi tamu Allah adalah untuk memperbaiki keislaman, keimanan, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa dan harapan yang selalu kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perjalanan ibadah umrah kita ini menjadi perjalanan yang mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dosa-dosa kita Allah hapuskan dan semakin Allah dekatkan kita dengan ridhanya. Dan doa kita tentunya semoga akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang paling indah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dengannya menggapai husnul khatimah. Allahumma amin. Para calon tamu Allah, insyaallah sejenak lagi kita akan berangkat. Yang perlu kami ingatkan, tuluskan niat kita bahwa ibadah ini hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa memang hanya untuk Allah dari semua apa yang akan kita tunaikan. Terlebih lagi ibadah haji, ibadah umrah, dari pengorbanan yang telah kita lakukan, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, perasaan, yang mana kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan tetangga kita, berpisah dengan aktivitas kita. Ini ibadah besar, pengorbanan yang besar, sehingga membutuhkan ketulusan dan keikhlasan yang juga besar. Semakin besar ibadah yang kita lakukan, menuntut niat yang semakin kuat dan semakin besar. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan agar kedudukan kita di hadapan Allah yang maha besar semakin dekat dan semakin kuat. Dan tentunya dengannya kita berharap kelak kita mendapatkan anugerah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua yang kami ingatkan, kuatkan dalam hati kita kesabaran dan ketabahan. Kita akan memasuki sebuah wilayah yang bukan negeri kita, bukan negara kita. Kita memasuki wilayah merupakan wilayah yang paling utama dan paling mulia di atas muka bumi. Diawali dengan kota Madinah dan kota Mekah, dua kota yang Allah katakan kota suci, dua kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dua kota yang memiliki ragam keutamaan dan fadail yang insya Allah sebagiannya kita akan sampaikan setibanya kita di kota Madinah insya Allah dalam kajian kita. Kemudian kondisi yang beragam ini, yang sangat berbeda ini, menuntut kita untuk tabah dan sabar. Apalagi kota Madinah, Nabi SAW menjamin dalam hadis, barang siapa yang sabar dengan kondisi kota Madinah,
akun lahu syafi'an yaumal qiyamah. Niscaya kelak aku akan menjadi juru syafaatnya di hari kiamat. Kenapa demikian? Ternyata memang saat kita berada di kota Madinah, banyak hal yang ada kalanya menjadikan mungkin hati kita melihat keadaan, mungkin akan ada godaan yang menjadikan kita mungkin kecewa. Makanan yang tidak sebagaimana biasa kita nikmati. Kemudian beragam keadaan manusia yang tingkah lakunya mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi kita mungkin tidak biasa. Contoh yang sederhana, mohon maaf para jemaah, mungkin bagi kita memegang kepala itu apa? Bisa menjadikan kita marah. Tapi bagi orang Arab, memegang kepala kita itu kehormatan. Sehingga biasanya ketika kita sholat di Masjid Nabawi, ada orang yang ingin masuk, itu biasa kadang-kadang memegang kepala kita. Sabar, karena memang itulah peradaban yang berbeda menuntut untuk kita menjadikan saat yang seperti itu sebagai cobaan, sebagai ujian bagi kita untuk kita benar-benar memiliki kesabaran, yang mana kesabaran ini kita harapkan menjadi karakter kita sepulang kita menjadi tamu Allah setibanya kita di Indonesia. Kemudian para jemaah semuanya, insya Allah kita akan tiba di kota Madinah, diperkirakan insya Allah jam 4 atau jam 3, sehingga kita akan menunda sholat kita akan jamak takhir di bandara kota Madinah. Kita akan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qasar setibanya kita di kota Madinah. Oleh sebab itu nanti para jemaah yang mendapatkan jangan sholat di pesawat, cukup di pesawat kita menikmati pemandangan yang ada dengan berzikir kepada Allah dan selalu berdoa, karena doanya seorang musafir mustajab. Doanya seorang musafir insya Allah mustajab. Perbanyak zikir, perbanyak doa, dan tentunya silahkan ambil waktu istirahat ketika telah tiba untuk istirahat. Dan insya Allah perjalanan kita akan memakan waktu kurang lebih 8 hingga 9 jam untuk kita landing di kota Madinah. Dan sebelum kita masuk, yang perlu saya ingatkan, mohon maaf, sebelum kita masuk, pemeriksaan yang akan dilakukan diantaranya ada pemeriksaan paspor. Setiap jamaah nanti memegang paspor, dan ingat, paspor dipegang dan dimasukkan ke dalam tas, jangan sampai berpindah tangan. Oleh sebab itu nanti di kota Madinah, setibanya kita di kota Madinah, paspor akan kita kumpulkan semuanya untuk mengantisipasi hilangnya atau lepasnya paspor. Kemudian para jemaah, nanti ketika kita masuk juga kita diingatkan untuk jangan membawa yang pertama air atau cairan yang melebihi 100 mg. Ada yang membawa air aqua, tidak boleh 100 mg. Mohon maaf, seperti air aqua seperti ini tidak boleh karena ini melebihi 100 mg. Demikian pula ada yang membawa sampo, membawa sabun yang sifatnya cairan, tidak boleh melebihi berapa? 100 mg. Kemudian para jamaah nanti tentunya khususnya jamaah pria yang memakai ikat pinggang ketika akan masuk, tolong nanti persiapan untuk lepas, karena semua yang bersifat logam itu akan terkena pemeriksaan atau deteksi dari alat yang ada. Oleh sebab itu nanti dipersiapkan semuanya. Kemudian juga yang membawa benda tajam, gunting, ada yang bawa gunting, kemudian ada yang membawa pisau. Tolong semuanya yang tajam itu semuanya dimasukkan di bagasi. Ini kodolog sudah masuk ke bagasi ya. Kalau seandainya ada yang membawa, tolong ditinggal. Tolong ditinggal karena termasuk larangan untuk membawa benda tajam ketika kita memasuki pesawat. Baik, kemudian yang juga perlu kami ingatkan, kiranya nanti, kita tidak tahu ya, kiranya nanti para jamaah terpencar, kiranya ya, kita belum pasti, insya Allah kita akan lihat, kiranya nomor kursinya terpencar, kami harapkan sementara untuk duduk sesuai dengan nomor kursinya. Sesuai dengan nomor kursinya. Nah, setelah kita duduk, kemudian setelah selesai semuanya, ketika ada para jamaah yang ingin pindah bersama keluarganya, kami persilahkan. Tapi yang paling penting adalah duduk sesuai apa? Nomor kursinya lebih dahulu. Ketika sudah duduk semuanya, baru kita minta ke pramugari untuk pindah ke sesuai tempat yang kita inginkan
apabila seorang ibu dengan anaknya pindah bersama anaknya atau suami istri, silakan pindah sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya setelah kita menempati tempat kita. Dan insyaallah taala kita akan selalu bersama, dan alhamdulillah kita bersama Ustaz Junaidi hafizahullah taala yang berada di BES 2, dan nanti ada roomnya semuanya, room listnya semuanya ada. Dan yang di BES 1 insyaallah bersama saya insyaallah taala. Tapi tetap kita akan bersama terus, apalagi nanti jam atau 2 jam setelahnya juga akan landing berikutnya jamaah Pak Arsyad, yang mana beliau juga ada alhamdulillah berangkat bersama kita. Beliau adalah owner atau presiden daripada Tifator, sekalian membimbing perjalanan jamaah khususnya yang berangkat pada jam 11. Tapi kesemuanya kita insya Allah akan kumpul di kota Madinah. Kemudian tadi ini penting juga bagi para jamaah untuk saya sampaikan sebelum saya tutup. Kepada para jamaah yang lanjut usia, yang ingin didorong sendiri oleh keluarganya, lebih baik membeli kursi roda di kota Madinah, sehingga bisa dipakai setiap sholat di kota Madinah dan kota Mekah dan pada waktu umroh. Demikian dari kami. Iya, karena sudah disuruh masuk, sekarang kita akan bagikan visa dan paspor. Dan setiap para jemaah tolong dijaga ya. Tolong dijaga, jangan sampai lepas ataupun hilang tiketnya. Foto pakai spanduk. Iya. Kita foto pakai spanduk dulu ya. Ya, sebelum kita bagikan ada pengambilan dokumentasi dari Tifator. Demikian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bagikan ada permohonan untuk pengambilan dokumentasi dari travel.